Halo teman-teman, apa kabarnya di hari ini? Semoga kalian sehat selalu, masih terus tetap semangat belajarnya. Kali ini kita sudah mulai masuk ke struktur kalimat, sudah mulai masuk ke buku besar. Semoga kalian terus semangat, dan terus semangat untuk belajar lebih lanjut lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya mohon kepada teman-teman semua yang melihat atau menonton video saya kali ini, jangan lupa subscribe-nya. Oke, bantu saya untuk lebih berekspresi lagi, untuk lebih bisa berkembang lagi. Oke, kalau sebelumnya saya menawarkan buku, itu tujuannya adalah supaya kita bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi langsung. Tapi tidak apa-apa karena tidak ada yang memesan, saya bagikan saja bukunya setiap bab ya. Nanti saya kasih juga latihan-latihannya. Oke, jika kalian suka dengan video saya, dirasa bermanfaat, kalian klik like ya. Apabila pengen cari teman untuk belajar bareng kalian, ya silakan kamu share video saya ini. Apabila ada pertanyaan, komen aja di bawah video. Oke? Iya, sebagai pengenalan, struktur kalimat dalam bahasa Korea. Ini struktur yang sederhana aja dulu ya. Kita tidak perlu langsung masuk ke kalimat yang rumit menurut saya. Jadi step by step kita harus mulai dari yang sederhana dulu, baru terus sampai ke atas. Oke, struktur kalimat, pola kalimat dalam bahasa Korea ini berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di kita di bahasa Indonesia ini ya subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Tetapi untuk di Korea ini subjek, objek, predikat, keterangan biasanya ada di depan ataupun di tengah. Kemudian untuk subjeknya ini ada sebuah partikel ya, partikel penanda atau penunjuk subjek, biasanya i ataupun ga. Jadi subjek yang bisa melekat dengan i adalah subjek yang berakhiran bacim, berakhiran konsonan ya. Jadi kalau yang akhirannya vokal, ini partikelnya ga. Kemudian ada partikel l dan r. Objeknya berakhiran bacim disambung dengan partikel l. Objeknya berakhiran vokal, pakainya r. Jadi, posisi subjek dan objek dalam kalimat dapat ditukar karena partikel. Fungsi untuk menunjukkan subjek dan objek dalam kalimat. Selain itu, apabila subjek dalam kalimat sudah jelas siapa atau apa gitu, maka partikel penunjuk subjek pun dapat dihilangkan. Nanti kita juga akan mempelajari kata kerja, kata benda, dan lain sebagainya. Kata kerja dalam kalimat dapat muncul dalam berbagai bentuk. Contohnya di sini ada kata kerja pergi, gada, ga, dari kata gada. Gada ini adalah kata dasar atau kata baku ya. Jadi kalian kalau bilang mau pergi, jangan bilang gada, ini masih baku. Jadi tidak sopan ya. Lalu bagaimana pengen mengucapkan dalam bentuk yang sopan, yang halus? Nanti ada, sabar ya. Gada ini apabila digabung atau dibentuk dengan berbagai macam tata bahasa atau gramatikal bahasa dapat berubah-ubah ya. Misalkan di sini ada gayo. Gayo ini adalah perubahan gada dari bentuk informal.
ga. Nanti ada rumusnya, nanti akan kita pelajari ga. Ga ini berarti ga dadanya dihilangkan, akhirannya a. Ayo. Tadi tinggal ditambah yo menjadi gayo. Gamnida. Kata kerja. Gamnida, biepnida ini adalah untuk yang akhirannya vokal, biepnida. Gamnida, biep ketemu nian, jadi biepnya berubah menjadi m bunyinya ya. Gamnida. Gasemnida ini adalah bentuk lampau, artinya ya sudah pergi. Seperti itu. Galgomnida, real gomnida atau real goyeyo. Ya kan, informalnya. Kalau ini bentuk formal semua ini. Gamnida, gasemnida, gasoyo, galgoyeyo. Real gomnida akan pergi. Gaseo, pergilah atau silahkan pergi. Gapsida, mari atau ayo pergi. Selain itu, bentuk-bentuk gramatikal tersebut dapat mengekspresikan kesopanan ataupun waktu, modalitas, dan lain sebagainya. Ya, di bawah ini ada contoh gambar. Di bawahnya juga ada kalimat yang sederhana. Ya, ada gambar seseorang sedang tidur dan satunya lagi sedang makan. Indasi ga. Si ini adalah ucapan atau bentuk kesopanan atau hormat, kita menghormati orang lain. Kalau bahasa kita di sini ya kakak, mas, mbak, seperti itu ya. Indasi ga. Indasi ini jadi satu, akhirannya si, partikelnya ga, belakangnya adalah vokal. Indasi ga jamnida, predikatnya jada. Kata dasarnya ini adalah jada. Jada. Jadi biepnida ini dihapus. Jadi tambah biepnida. Jamnida. Apabila kata kerjanya berakhiran bacim, kalau ini kan akhirannya vokal ya, kata dasarnya jada. Misalkan makan di sini seperti ini. Mokda ini makan. Mok, kata dasarnya ya mokda. Mokda, dadanya dibuang, tinggal ditambahkan semnida. Jadi karena dia akhirannya adalah giok, bacim ya, bacim giok, tambah semnida. Mok semnida, jamnida. Pang. Pang ini artinya roti ya. Pang, tulisannya pakai sang biep, bacim iyeng. Pangel, ini adalah objeknya. Roti sebagai objek. Indah siga jamnida, indah tidur. Indah siga pangel moksemnida, mogoyo juga bisa. Indah makan roti. Kemudian selanjutnya di sini ada budi. Budi siga gamnida, budi siga gasemnida, gasemnida. Gasemnida. Budi sudah pergi. Budi pergi. Budi si gaseo. Budi pergilah. Gaseo ini bisa diartikan bentuk perintah, bisa juga bentuk sopan ya. Silahkan pergi. Ya, kira-kira seperti itu ya struktur kalimat dalam bahasa Korea. Sebelum kita turun ke bawah nih, halamannya nih masih banyak ya pembahasan kita di bawah. Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Ayo, yang belum subscribe gratis kok, tinggal pencet saja subscribe-nya. Ini namanya YouTube saya Radius 77, kalian cari aja di kolom pencarian.
Ya, kita masuk ke bab ya atau pelajaran 1. Pelajaran ke-1 ini ada soge. Soge ini artinya perkenalan. Bagaimana sih cara orang Korea ini berkenalan dengan orang yang baru kita temui seperti itu. Target pembelajarannya ada salam, perkenalan, nama-nama negara, profesi, salam, bentuk tata bahasanya ada imnida, imnika, dan ada partikel lagi an atau nan, dan bagaimana cara orang Korea bersalaman. Iya, Gibbon Ohui. Gibbon Ohui ini adalah Ohui, kosakata ya. Gibbonnya adalah dasar atau mendasar. Kosakata dasar. Nara ini adalah negara artinya. Hanguk, Korea Selatan, Indonesia. Jadi kalau kalian mau menulis Indonesia ya harus seperti ini ya. Jangan sampai salah. Malaysia, Jepang, ini Ilbon. Bukan Lem Aibon ya, tapi Ilbon. Amerika ada Miguk, Cungguk, Cina, Vietnam, Hoju. Hoju adalah Australia. Dekat ya Australia dengan kita. Kemudian di bawahnya ada profesi. Bahasa Koreanya jikop ya. Profesi ataupun pekerjaan juga sama. Di sini ada hakseng. Hakseng ini bisa pelajar, mahasiswa, hakseng kalau mahasiswa ya. Ini hakseng pelajar ataupun murid. Hesawon, pegawai swasta. Enengwon, eneng ini bank, won jadi pegawai bank. Sonsengnim, guru, bisa dokter, gongmuon, pegawai negeri. Guangguang ini ya wisata atau jalan-jalan itu guangguang. Guide ini dalam kata bahasa Inggris guide, guangguang guide, pemandu wisata. Dan buat kalian calon ibu-ibu, profesinya dalam bahasa Korea ya jubu, ibu rumah tangga. Oke, di halaman berikutnya di sini ada insamal, insahada, memberi salam atau mengucapkan salam. Mal ini kata atau ucapan atau bahasa. Jadi kalau di satu dirangkai jadi satu ya, insamal ya salam aja gitu. Buat kamu yang lagi nonton maksudnya. Jadi ucapan salam dalam bahasa Korea ini ada annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini artinya bukan hanya apa kabar ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat dan seperti itu. Annyeonghaseyo. Annyeonghasimika. Ini kalau kita mau menanyakan kabar ke orang. Seperti itu. Apa kabar kalau bahasa kita, bahasa sana annyeonghasimika. Annyeonghasimika. Jadi kalau ada tanda tanya di bawah, tanda tanya, bukan di bawah, di belakang ya. Kalau ada tanda tanya di belakang ini, pengucapannya agak panjang ini. Annyeonghasimika, annyeonghaseyo, panjang. Itu artinya kita bertanya kepada lawan bicara kita. Ketika kita mau berpamitan, ini ada annyeonghi gaseyo, selamat jalan. Annyeonghi gaseyo, kalau kita mau pamitan, mau pulang duluan gitu kan. Nanti teman-teman yang masih stay di tempatnya bilang ya annyeonghi gaseyo, selamat tinggal. Kemudian di bawah ada chom baegesmida. Chom ini ya pertama atau pertama kali ya. Baeges ini dari kata boda. Chom baegesmida. Ini pertama kalinya kita bertemu. Banggapsmida, senang bertemu dengan Anda. Manaso banggapsmida, senang bertemu dengan Anda. Halaman berikut di halaman 34. Di sini kita masuk ke tata bahasa.
기본 문법 입니다 atau ida, dari kata ida yang berarti adalah. Dia melekat di belakang kata benda yang digunakan sebagai bentuk sopan atau formal. Jadi misalkan kamu mau menyebutkan nama, di belakangnya harus ditambahkan nida. Kalau bentuk formalnya iyo. Seperti itu. 저는 와티입니다. 와티입니다. Saya adalah Wati. 안디입니다. 학생입니다. 회사원입니다. 인도nesia 사람입니다. Ingat ya, jadi ketika biep ketemu dengan nien, misalkan contoh, ya ini Wati im. Bukan ibnida, tetapi imnida. Wati im. Im, bukan ib ya. Imnida, seperti itu. Kemudian ada imnika. Imnika ini sebagai bentuk pertanyaannya. Misalkan, apakah kamu Wati atau apakah kamu Edi? Edi sim nikah. Ingat, si ini adalah bentuk kesopanan ya. Kalau di kita biasanya kakak. Kakak Adi bukan ya? Kakak Edi bukan. Seperti itu kan. Edi sim nikah. Apakah? Nah, nikah. Nikah kayaknya di sini nadanya agak tinggi. Edi sim nikah. Wawan sim nikah. Im bukan ib ya, tapi im. Seperti itu cara bacanya. Jadi kalau ada bentuk imnida berarti dia sedang memberitahu kita. Misalkan ya Wati imnida, saya adalah Wati. Kemudian lawan bicaranya tanya gitu kan. Wati sim nikah, apakah kamu Wati? Seperti itu maksudnya. Kemudian di sini ada partikel en dan nen. Jadi en dia melekat dengan kata benda yang akhirannya bacim ya. Kalau nen yang akhirannya vokal. En atau nen dilekatkan pada kata benda yang menunjukkan topik dari kalimat. Apabila kata benda diakhiri dengan vokal, ya kan, dengan vokal menggunakan nen. Jonen. Sementara en digunakan apabila diakhiri dengan konsonan. Berarti saya tadi kebalik. Oke, ini yang benar ya. Bentuk kata benda ditambah en atau nen dapat dihilangkan bila topik adalah topik pembicaraan, maksudnya subjek kalimat. Jonen. Jo, kata dasarnya jo, kata benda ini ya, jo. Jo ini adalah kata benda. Jo. Jo akhirannya vokal ya, o. Jonen, edi, im, nida. J. 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 Apa sih bedanya jo dengan J? Kalau J ini lebih hormat lagi statusnya. Kalau di urutan ini J ini paling di atas Jo ya kedudukannya. J irem. Irem ini nama kata dasar ya. Kata dasarnya irem. Irem ini kata benda. Iremen, edi, im, nida. Edi sinen 학생 입니까? Edi sinen 학생 입니까? Apakah Edi seorang pelajar? Jominje. Jadi ini bukan kosakata tetapi kata benda ya, nama orang. Perhatikan di belakangnya di sini ada si. Si ini menunjukkan nama orang. Jominje 씨는 회사원입니까? Apakah Jominje seorang pegawai swasta? Songsengnim. Akhirannya bacim mim ketemu dengan en. Songsengnim은 한국 사람입니다. Bapak atau Songsengnim ya, Pak Guru atau Bu Guru adalah orang
Korea. Kalau saya orang Indonesia asli dari Cirebon ya, jangan sampai salah. Lanjut ke halaman berikut. Sekarang kita akan malhada berbicara. Arabopsida ini artinya ya, mari kita cari tahu lebih lanjut seperti itu. Atau di sini diartikannya mari berlatih. Jadi ini di sini latihan ya. Kalian tinggal menghubungkan aja nih nomor 1 ini cocoknya dengan yang mana? Annyeonghaseyo. Iya, nomor 1 cocokkan saja dengan yang C. Annyeonghaseyo. A. Annyeonghaseyo. B. Ditarik garisnya ya. Gampang kan? Kemudian di nomor 2 ini ada gambar bendera. Apa? Bendera Amerika. Amerika itu bahasa Koreanya apa? Perhatikan juga karakter orang-orangnya ya, karena karakter-karakter yang dipakai ya ini harus diingat. Miguk itu Amerika. Jonen, Miguk, Saram, Im, Nida. Kemudian yang ini di bawahnya kalian terjemahkan nih, tulis di bawah. Tulis aja di bawah. Tulis di bawah. Saya orang Amerika, artinya begitu. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang di atas ini adalah contoh, di bawahnya kalian buat kalimat seperti contoh di atas. Seperti itu. Gampang ya. Jadi kalau sudah dibuat kalimatnya seperti ini, jangan lupa diterjemahkan di bawahnya. Kemudian di sini kita akan mencoba latihan berbicara. Iagihada. Iagihada ini berbicara, berbincang, berdialog, bercerita. Bopsida. Iagihe boda. Ya, mencoba atau mari coba ngomong, seperti itu maksudnya ya. Di sini ada contoh. Contoh ada Kim In Jun dan Sinta. Jadi topiknya adalah Kim In Jun dan Sinta. Kemudian nomor 1 ada Wawan, Pak Subin. Nomor 2 Han Jiwon, dan Edi, dan seterusnya. Jadi kalian bikin topik yang sama seperti di atas ini. 안녕하세요. 저는 김인준입니다. 안녕하세요. 저는 김인준입니다. 안녕하세요. 제 이름은 신타입니다. Jadi kalian tulis seperti contoh ini dan terjemahkan tulisan bahasa Indonesianya di bawah ya. Di bawah juga ada tips. Gunakan jonen dan imnida. 제 이름은 imnida, seperti itu untuk memperkenalkan diri kalian. Kemudian contoh nomor 2, di situ ada Indra. Indra ada Indonesia, ya berarti Indra ini orang Indonesia, maksudnya seperti itu. Di sini dicontohkan Indra si는 Indonesia 사람입니까? 네, Indonesia 사람입니다. Yuna Hanguk Korea. Ya, jadi dicontohkan 1, 2, 3, 4 seperti contoh di atas. Perhatikan tipsnya, walaupun bukan bentuk hormat sih dipakai untuk memanggil lawan bicara yang berderajat sama atau lebih rendah untuk menghormati lawan bicara tersebut. Maksudnya lebih rendah itu ya kitanya merendah di depan dia, artinya kita menghormati lawan bicara, seperti itu ya. Kim Min Jun Sinan, ya kan, Min Jun Sinan, Kim Si, jangan manggil marganya ya, Kim Si jangan. Kim Min Jun nama lengkap, Si boleh, Min Jun ini juga boleh, Min Jun Sinan. Nah, jangan Kim Sinan, itu tidak boleh. Kemudian di bawah nomor 3 ada contoh lagi, ada Budi dan Indah. Ini ada gambarnya, contohnya kalian nanti latihannya di nomor 1, 2, 3, 4.
부디씨, 이 사람은 인다씨입니다. 안녕하십니까. 저는 부디입니다. 안녕하십니까. 인다입니다. 처음 뵙겠습니다. Nah, nanti kalian buat contoh kalimat seperti itu. Gampang kok. Tinggal diganti-ganti aja namanya ya. Seperti itu. Ya, jangan lupa subscribe ya. Ini channel YouTube saya. Aduh, ini ganggu aja. Ada telepon masuk. Oke, kemudian kita masuk ke halaman berikut. Halaman 37. Di sini bertema menghadiri pertemuan pelajar internasional di Korea. Coba perkenalkan diri Anda. Seharusnya kamu sudah bisa mengenalkan diri. Pak Junyong, nama orang. Indah juga nama orang. Pak Junyong orang Korea, Indah orang Indonesia. Jadi tabel ini adalah AB ini maksudnya percakapan ya. Kalian translate saja terlebih dahulu, diterjemahkan, ini diterjemahkan semua. Kemudian ada latihan 1, 2. Tinggal latihan ditulis sama seperti yang di atas. Semangat ya. Apabila ada pertanyaan, tinggal komen aja di videonya. Do arabopsida, mari berlatih lebih lanjut. Do-nya ini lagi atau lebih ya, lanjut. Lebih, tuh. Teman Korea Anda berkunjung ke Indonesia. Perkenalkan seorang teman Indonesia kepada teman Korea Anda. Di sini sudah ada contohnya. Indah, Pak Junyong. Ini adalah orang Korea, Indah dan Budi adalah orang Indonesia. Di sini ada percakapannya, kalian terjemahkan. Kemudian di bawah nanti kalian tinggal tulis latihan seperti contoh di atas. Oke, jangan lupa kalian nanti like ataupun komen jika ada pertanyaan. Arabopsida, mari berlatih. Di sini kalian nanti akan mendengar. Nanti akan saya kasih lembar latihannya, video latihannya, MP3-nya ya, akan saya bentuk dalam satu video mengenai latihan yang ini. Satu ya, jadi ini adalah seorang dokter. Dokter itu bahasa Koreanya apa? Nanti ditulis di bawah. Seperti itu. Nah, kemudian ini jangan sampai salah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi, apa yang kalian dengar di nomor 1, nomor 2, 3, dan 4, nanti kalian tinggal checklist aja atau hitamkan A, B. A, B, A, B, A, B, seperti itu. Begitu juga nomor 5 dan 6. Nanti saya akan kasih latihannya. Kemudian di sini ada latihan menyimak lagi, latihan mendengar, Dorobopsida. Tugasnya, perintahnya, perhatikan juga perintah soalnya. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. Edisinen 학생입니다. Jadi apa yang kamu dengar di percakapan tersebut, misalkan Edi adalah seorang murid, seorang pelajar. Oh benar. Berarti kalian lingkari. Edisinen 학생입니까? 아니요. 의사입니다. Berarti ini salah. Ya, begitu juga nomor 2, 3, dan 4. Nanti kalau ada pertanyaan komen aja. Kemudian nomor 2, Jejongu. Jejongu ini bukan kosakata tetapi nama orang ya. Jejongu, Rinu juga nama orang, Pak Subin nama orang, Wati nama orang. Jadi dengarkan dan cocokkan orang dengan pekerjaan yang tepat. Jejongu ini pekerjaannya apa? Apa sih profesinya? Apakah dia dokter, apakah guru, atau pelajar? Nanti tinggal dari titik sini dihubungkan ke A misalkan, ke B ataupun ke C. Nanti tinggal kalian dengarkan apa yang
diucapkan di MP3-nya. Kemudian di latihan yang ketiga, nomor 1 ini, kalian dengarkan juga percakapannya. Misalkan, annyeonghaseyo, Pak Subin입니다. Oh, berarti dia bilang annyeonghaseyo, Pak Subin. Tapi Pak Subinnya sudah ditulis. Berarti di sininya belum ditulis. Ya, kamu tulis annyeonghaseyo. Terus ke bawahnya apa gitu ya. Begitu juga dengan nomor 2, sama seperti itu latihannya ya. Nah, kalau di nomor 2 ini kamu harus benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan. Itu apa sih yang sedang diomongkan mereka? Ya kan, di sini perintahnya Edi mencari siapa. Nanti di soal nomor 2 ini kamu akan mendengarkan soal ceritanya. Soal ceritanya dibacakan ya melalui MP3, tinggal kamu pilih jawabannya A, B, C. Ini kamu pilih. Dia mencari siapa? Ini adalah perintah soalnya. Nanti kalian pilih. Kemudian nomor 2, apa sih pekerjaan Edi? Ya apa? Ya apa yang kamu dengar tadi di latihan? Di dialognya ya kamu pilih. Lanjut ke halaman 42. Ilgi. Ikda. Kata dasarnya Ikda. Ikda. Kenapa saya bacanya Ilgi? Giok ketemu giok ya, jadi G. Ikki. Ilgi. Bukan Ikki ya. Oke. Untuk yang ini membaca tidak ada soal mendengarkan, tinggal kalian hubungkan saja. Tinggal dihubungkan. Jonan 학생입니다. 학생 itu murid apa? Terjemahkan dulu. Ini diterjemahkan. Tinggal cari gambarnya 학생 itu yang mana. Seperti itu. Kemudian di nomor 2 perintahnya jika benar dibuletin, jika salah disilang. 학생 jeng ini adalah kartu ya. Haksen ini pelajar, kartu pelajar. Ini irem, perhatikan. Pak Junyong, nama orang. Hakwa, jurusan apa? Ya, jurusan Kuko, Kukmun Hakwa. Jurusan kebudayaan bahasa Korea. Hakbon, ya nomor identitasnya ya. Hangguk de Hakgyo. Hangguk de Hakgyo. De Hakgyo ini adalah Universitas Korea. Nah, di sini pertanyaannya 이 사람은 김민준씨입니다. Namanya benar nggak Kim-min-jun? Ini Pak Junyong, berarti salah. 이 사람은 학생입니다. Ya betul. Sini ada 학생 jeng. Jadi sesuai dengan gambar ya. Kemudian nomor 2 ini ada Gukmin Eneng. Gukmin ya, kalau di kita BRI ya. Eneng ini bank. Gukmin Eneng, bank rakyat. Korean Bank. Ya seperti ini di bukunya. Joyono. Seoul ini nama kota, kota Seoul. Sochodong alamatnya, nomor telepon dan email. Saramen Joyonusi, namanya benar nggak Joyon? Benar, sama ya, berarti betul dilingkari. Hangguko Hakseng, profesinya bukan ya, ini bukan Hakseng tetapi Nengwon, pegawai bank, berarti salah. Seperti itu. Iya, jadi harus banyak berlatih ya. Kemudian di bawah ada artikel. Kalian terjemahkan semua. Artikel ini kalian terjemahkan. Terjemahkan semua ya. Karena di bawahnya adalah latihan. Jadi nomor 1 ini sesuai dengan artikel yang di atas. Pak Sujin si 의사입니다. Pak Sujin 의사. 의사 itu apa? Dokter. Apakah Pak Sujin ini seorang dokter?
Jonen Hesawon. Nah, berarti salah. Bisa dokter. Jadi tinggal dilengkapi aja ya nomor 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nomor 2 di sini ada Irem. Irem itu nama. Gukjok ini kewarganegaraan, orang mana gitu loh. Orang dari negara mana, warga negara ya. Gukjok Cikob ini profesi atau pekerjaan. Ada berapa tokoh di atas? Misalkan ada 3, ini ya ini nama ini Pak Sujin, Cheyujin, Riyang. Dari mana? Ya kan? Gukjok. Ini ada Cungguk, ini ada Hangguk, ini ada Hangguk. Nah, Cikop pekerjaan. Pekerjaan ini ada ini Nengmon, Hakseng, Sawon. Jadi tinggal dilengkapi sesuai artikel di atas ya. Kemudian mari berlatih lebih lanjut Dwara Popsida. Berikut ada beberapa blog yang ada di internet. Bacalah blog di bawah ini, kemudian pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan di bawah. Sama seperti yang halaman sebelumnya, kita disuruh membaca artikel lagi. Karena artikel ini nanti akan ada pertanyaan yang sesuai dengan artikel. Jadi kamu terjemahkan terlebih dahulu semua ini, diterjemahkan artinya apa. Misalkan di sini pertanyaannya, Indah Sinan Hangguk Saram Imnika. Indah ini apakah Indah orang Korea? Jairemen Nuru. Nah ini Jairemen Indah Indonesia. Dehakyo Hangguk Gogwa Hakseng. Berarti dia orang Indonesia indahnya. Di sini ada ne ataupun aneo. Indonesia. Indah Sinan Hangguk Saram nikah. Apakah Indah orang Indonesia? Anio tidak. Ne iya. Artinya seperti itu ya. Ne iya. Ne iya. Anio tidak. Jadi tinggal dicocokkan dengan artikelnya. Seperti itu. Kemudian ada latihannya lagi. Arabopsida. Iya ada. Gambar-gambar ini nanti tinggal dilengkapi. Buka lagi lembarannya ke atas ya. Seperti itu. Kemudian nomor 2, membuat kalimat dari 2 kata di bawah ini seperti contoh. Jo Hangguk Saram. Jo saya, Hangguk Saram orang Korea. Jangan lupa pakai tata bahasa bentuk formal imnida. Nomor 1, Andesi Isa. Isa ini adalah profesi. Indah Sinan Isa입니다. Seperti itu ya. Gampang. Kemudian di halaman berikutnya ada so bopsida. So ini kata dasarnya seda, menulis. Seda ketemu boda. So boda, so bopsida. Menulis ya. Seda. Jadi kalian akan latihan menulis. Di sini sudah ada kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalian tulis dalam bahasa Korea. Saya adalah seorang pelajar. Jonen Hakseng Im Nida. Seperti itu. Di bawah tinggal dilengkapi. Kemudian nomor 2, tulislah pekerjaan dan kewarganegaraan Anda seperti contoh. Jadi, kamu tulis profesi kamu apa? Jonen Hakseng. Contoh di sini adalah Jonen Songseng Nim Imnida. Saya adalah seorang guru. Jonen Indonesia Saram Imnida. Saya orang Indonesia. Seperti itu. Kemudian bacalah tabel berikut terlebih dahulu. Irem. Ya, tinggal diterjemahkan nama-nama. Namanya Pak Sujin, Gukjok warga negara Hangguk, Jikopnya adalah Sawon, pegawai swasta.
Jadi ini adalah tinggal dilengkapi saja di bawah nih. Misalkan annyeonghaseyo, 제 이름은 namanya siapa? 제 이름은 박수진. Nama i름 박수진입니다. 사람 berarti 국적. 한국 사람입니다. Seperti itu. 한국 사람입니다. 회사원 di sini tulis 회사원입니다. 반갑습니다. Senang bertemu. Nanti tinggal diterjemahkan semuanya. Halaman 47. Nanti kalian memperkenalkan diri dengan mengisi tabel berikut dengan data kalian. Misalkan i름nya 제 이름은 Faisal입니다. 선생님입니다. 저는 선생님입니다. 저는 kasih 저는 juga tidak apa-apa. 제 이름은 Faisal입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. 직업 di sini pekerjaan. 저는 선생님입니다. Seperti itu. Jadi kalau sudah tulis di sini 1, 2, 3 nanti tinggal dipindah ke sini ya. 1, 2, 3. Nanti kalian bisa ngomong bahasa Korea dan memperkenalkan diri kalian sama teman-teman yang masih belum bisa belajar. Nah, keren kan? Oke, masuk ke 48. Jadi di halaman 48 ini ada barem. Barem ini pengucapan atau pelafalan ya. Misalkan begini. Di sini ada tulisan Hanguk. Jadi Hanguk ya kata dasarnya di sini giok. Hanguk jadi K, Hanguk. Ya, ingat kan bacim. Tetapi ketika bacimnya ketemu dengan vokal Hangguko. Hangguko. Seperti itu pengucapannya ya. Kemudian ada Gongmuon. Gongmuon입니다. Jadi niannya ngikut ke I. Gongmuonim. Biap ketemu nian menjadi M. Gongmuonimnida. Ya kan? Nih, Gongmuonimnida. Ini bentuk tulisan yang benar. Ini cara membaca atau mengejanya ya. Isaram은 인다시입니다. Jadi kalian baca ini semua diartikan, terjemahkan. Seperti itu. Ini juga tinggal diterjemahkan ya. Gampang sekali. Iya. Kemudian di sini ada munhwa. Munhwa ini adalah kebudayaan. Hanggukin insabob. Hanggukin. Nah, ini bacanya Hangguk. Hangguk itu Korea. Ini ya orang Korea. Ini bukan ei dibacanya tetapi e ya. Ei di sini artinya kepemilikan. Hanggukine orang Korea. Insa ini yang memberi salam atau bersalaman. Bobnya ini cara orang Korea bersalaman. Nomor 1, apakah Anda pernah melihat orang Korea mengucapkan salam sebelum? Coba sebutkan ungkapan salam tersebut. Jadi kalian nanti tinggal baca artikelnya di bawah, tulisannya bahasa Indonesia semua. Iya. Kemudian ada kosakata baru. Se ini artinya baru. Dano juga artinya kosakata ya. Guko Gukmun Hakwa, program studi bahasa dan sastra Korea. Di sini sudah ada kosakata yang tadi kita pelajari. Jadi apabila kalian masih bingung ini artinya apa, itu artinya apa, bisa cari di sini di kosakata baru di halaman 50-nya mengenai pelajaran yang tadi kita bahas. Kalau tidak ada di sininya, kalian juga saya sarankan pakai kamusnya Naver ya. Naver Dictionary. Kalian download itu, di situ kamusnya enak banget, lengkap ya.
Koko Gukmun Hakwa. Gukjok warga negara ane ya dehakyo dehakseng saram si anyo jubu je chonwa cho email irem I eneng juso jikop hakwa hakpon hakseng jeng hangguko kwa. Oke, sampai di situ teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Ini channel saya Radio Studi 7. Kalian cari aja di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Kalau bermanfaat jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan komen saja di bawah video. Ya kan? Jangan lupa dibagikan supaya teman-teman kamu juga bisa belajar bersama kamu. Oke, nanti di bawah video ini juga akan ada ini ya, file PDF-nya yang ini akan saya berikan kepada kalian supaya kalian bisa menyimak dengan seksama. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sukses selalu. Terima kasih.